Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali di awal, bahwa kitab ini terbagi kepada berapa kutub? 4. Kutub yang pertama tentang zat Tuhan dan yang berkaitan dengan zat Tuhan. Ya, kutub yang kedua tentang sifat dan yang berkaitan dengan sifat. Sedangkan yang ketiga yang berkaitan dengan af'al Allah, perbuatan Allah. Baru keempat nanti masuk ke nubuwah. Kenapa? Karena seorang nabi, seorang dikatakan nabi karena dia diberikan wahyu. Yang mana pemberian wahyu itu adalah bagian daripada af'al Allah, mukjizat, bagian daripada af'al Allah. Sebelum masuk ke pembahasan nubuat, kenabian, kita membahas dulu tentang af'alullah. Dan pengantar yang dibawa oleh Imam Ghazali tentang masuk af'alullah itu luar biasa bagus, yang jarang disampaikan oleh para ulama kecuali pada pembahasan usul fikih tentang baik dan buruk. Baik, kita membaca Al-Qutbus Tsalitsu fi Af'alillahi Ta'ala. Kutub yang ketiga pada af'al Allah yang maha tinggi. Wa jumlatu af'alillahi ta'ala jaizatun la yusafu syai'un minha bil wujubi. Dan keseluruhan perbuatan Allah itu jaiz, yang tidak disifatkan sesuatu pun daripada semua perbuatan Allah dengan wajib. Jadi semua perbuatan Allah itu jaiz. Perbuatan Allah bukan sifat Allah yang jaiz. Ingat, bukan sifat Allah yang jaiz. Perbuatan Allah itu jaiz. Tidak distatuskan dengan wajib. Tapi kalau kita lihat ke mansya ataupun sumber perbuatan itu kudrah itu wajib bagi Allah. Paham ya? Af'alullah itu jaizah, bukan sifatullah. Jadi sifat jaiz itu salah, keliru ataupun tasamuh lah mungkin. Wa nadda'i fi hadzal qutbi sab'ata umurin, dan kami klaim pada ini poin akan 7 perkara. Jadi Imam Ghazali, kebiasaan beliau sebelum masuk ke pendalilan klaim dulu. Saya meyakini ini, argumennya ini, bantahan ini, maka bantahan terhadap ini ya ini lagi. Nadda'i annahu yajuzu lillahi tabaraka wa ta'ala alla yukallifa ibadahu. Kami meyakini bahwasanya boleh bagi Allah tabaraka wa ta'ala oleh bahwa tidak membebani dianya Allah akan hamba-hambanya Allah. Yang pertama, klaim yang pertama, boleh Allah tidak memberi tanggung jawab bagi hamba-hambanya. Ya, kita tidak diturunkan syariat, tidak dibebani apapun. Itu dakwaan yang pertama. Dakwaan yang kedua, wa annahu yajuzu ayyukallifahum ma la yutaq. Dan bahwasanya bolehlah bahwa Allah membebani akan hambanya akan sesuatu yang tidak disanggupi. Klaim yang kedua, bahwa boleh Allah membebani kepada kita suatu beban yang kita tidak mampu mengembannya. Misalnya kita disuruh untuk angkat gunung. Itu kan taklifu ma la yutaq, membebani sesuatu yang di luar kemampuan. Jadi klaim yang pertama apa? Tuhan boleh tidak memberi taklif. Yang kedua, oke, Tuhan mentaklifkan, tapi mentaklifkan sesuatu di luar kemampuan. Ini keyakinan ya, ini keyakinan nih. Yang ketiga, wa annahu yajuzu minhu ilamul ibadi bighairi iwadin wa jinayatin. Dan bahwasanya boleh daripada Allah oleh menyakiti hamba-hambanya dengan tanpa pergantian dan jinayah. Jinayah itu kriminal lah. Boleh nggak Allah? Yang klaim yang ketiga, boleh Allah itu menyiksa hambanya tanpa ada iwat, tanpa ada balasan dan jinayah. Andai Allah menyakiti kita semua, itu boleh saja. Pahangin lah. Sini kalian naik nah. Hah? Nyahanan cok nan kuisiat. Langkama ceknya. Oke?
Klaim yang ketiga, Allah boleh menyiksa, menyakiti semua hambanya. Sepintas Allah itu kayak nggak adil ya. Allah boleh menyakiti, ini melihat akidah, ini sektor akidah dan pendalilannya nanti luar biasa. Wa annahu yang keempat, wa annahu la yajibu, halaman 301 ya. Wa annahu la yajibu alaihi ri'ayatul aslahi lahum. Yang keempat, bahwasanya tidak wajib bagi Allah, tidak wajib di atasnya Allah oleh memperhatikan yang lebih baik bagi manusia. Tidak perlu Allah mempertimbangkan mana yang lebih baik bagi manusia. Secara akidah nih ya, secara akidah. Kadang orang salah memahami saat kita mengatakan Allah tidak perlu, tidak wajib bagi Allah untuk memberi yang lebih baik bagi kita. Berarti Allah tidak memberi kebaikan, tidak wajib. Tapi Allah memberinya secara percuma. Lihat. Apa? Oke. Masukin situ. Salah. Bukan salah karena itu dimasukin, pasangin kan. Oke. Jadi pemberian secara percuma itu lebih baik daripada pemberian secara wajib. Ya enggak? Misalnya kita kasih utang, dia wajib bayar. Sekarang ada orang tanpa kita kasih utang, dia kasih duit. Mana yang lebih spesial? Lebih spesial yang kedua. Begitu juga Allah memberikan yang terbaik bagi manusia, itu hanya percuma, bukan kewajiban. Wajib bagi Allah. Bukan saat kita bangun narasi Allah tidak wajib memberikan yang lebih baik, berarti Allah tidak memberi kebaikan. Tidak wajib, tapi memberinya secara percuma. Itu lebih keren. Paham ya? Sering kita baca-baca perbedaan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Kata Mu'tazilah, Allah wajib melakukan yang lebih baik bagi manusia, pertimbangan yang lebih baik. Kalau kata kita Asy'ariyah, Allah tidak wajib. Karena kalau wajib berarti Allah diveto oleh pihak yang lain. Sedangkan Tuhan itu maha kuasa, tidak ada faktor eksternal yang mengaturnya. Tapi Allah memberi dengan cara percuma. Oke. Wa annahu la yajibu alaihi thawabut ta'ati wa iqabul ma'siyah. Dan bahwasanya tidak wajib di atasnya Allah memberi pahala orang yang taat, pahalanya ketaatan bukan orang yang taat, dan siksaan daripada maksiat. Tidak ada kewajiban Allah memberi pahala bagi orang yang taat dan memberi siksaan bagi orang yang bermaksiat. Ini secara akidah. Wa annal 'abda la yajibu 'alaihi syai'un bil aqli bal bil syar'i. Dan bahwa sungguh manusia itu tidak wajib di atas manusia oleh sesuatu pun dengan akal. Bahkan dengan apa wajib? Dengan syara'. Klaim keberapa ini? Klaim ke-5. Manusia tidak wajib melakukan apapun dengan akal. Misalnya akal mengatakan ini bagus, maka kita wajib melakukan. Enggak. Kapan manusia itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu? Dengan datang syariat. Andai syariat tidak ada, maka manusia melakukan sekriminal apapun, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena kewajiban, larangan itu dengan syarak, bukan dengan akal. Khilafan lil Mu'tazilah. Ini klaim yang kelima, belum pendalilan. Wa annahu la yajibu 'ala Allah ta'ala bi'tsatur rusuli. Dan bahwasanya tidak wajib di atas Allah oleh mengutus para rasul. Allah tidak wajib mengutus rasul. Rasul ini sudah diutus. Lihat, cara melihat ini, para rasul, para nabi sudah ada. Apakah wajib Allah mengutus rasul untuk membuat koneksi antara manusia dengan Tuhan? Tidak wajib, hanya percuma juga. Wa annahu law ba'atha lam yakun qabihan wala muhalan bal amkana idharu sidqihim bil mu'jizati. Dan bahwasanya kalau Allah itu mengutus, kalau diutuskan akan rasul, law bu'itha ya, kalau diutuskan akan rasul, niscaya tidak adalah utusan itulah yang buruk dan bukanlah suatu yang mustahil. Kalau Allah mengutus rasul, apakah itu suatu yang buruk? Tidak. Malah itu lebih baik. Apakah suatu yang mustahil? Juga tidak. Bahkan mungkinlah bahwa menampakkan kebenarannya para rasul dengan mukjizat. Bahkan Allah
mampu, mungkin sekali Allah menampakkan bahwa utusan ini benar dengan cara mukjizat. Ini 7 klaim. Ada 7 dakwaan, ada 7 keyakinan yang Imam Ghazali akan memberi pendalilan setelah ini. Imam Al-Ghazali, corak Imam Al-Ghazali, beliau tidak langsung mau membahas ke dalil kalau dalil ini dibangun di atas dalil yang lain. Maka sebelum masuk ke pendalilan, maka alangkah baiknya kita bahas pondasi dari pendalilan itu. Maka Imam Ghazali akan membahas tentang hasan dan qabih. Wa jumlatu hadhihi da'awa tambani 'alal bahthi an ma'nal wajibi wal husni wal qabihi. Dan semua ini dakwaan, 7 dakwaan ini itu terbangun, terbina di atas pembahasan daripada makna wajib, makna baik, dan makna buruk. Nah, 7 klaim ini itu dibangun di atas asas, di atas dasar makna wajib. Apa itu wajib? Sehingga kita mengatakan Allah wajib melakukan, ya kan? Baik dan buruk. Sehingga Allah wajib memberi kebaikan. Karena kalau tidak, buruk Allah melakukan suatu yang tidak baik. Apa makna wajib? Apa makna bagus? Apa makna buruk? Maka terlebih dahulu kita membahas makna ini. Walaqad khadal khaiduna fihi wa tawwalul qawla fi anal aqla hal yuhassinu wa yuqabbihu wa hal yujibu. Dan sungguh telah didalami oleh orang-orang yang mendalami pada makna ini. Watawalu, dan mereka membahas panjang lebar. Watawalu mempanjangkan akan pembahasan. Pada apa? Pada bahwa sungguh akal. Adakah akal itu menganggap boleh menemukan baik? Wa yukabbihu, dan akal itu bisa menemukan yang buruk? Wahal yujib, adakah akal itu mewajibkan sesuatu? Jadi Imam Ghazali menyampaikan realita di masanya dan sebelumnya bahwa banyak sekali orang yang sudah mendalami dalam pembahasan ini. Apakah akal itu bisa menemukan sesuatu yang baik? Dalam arti gini, akal itu yang memutuskan baik dan buruk, bukan syariat. Buruknya sesuatu dan baiknya sesuatu, wajibnya sesuatu, apakah akal yang memutuskan ataupun tidak. Yang mana yang masyhur kita pelajari, khilaf di antara ini pada persoalan ini Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Hanafiyah ataupun Maturidi, sebahagian kecil Maturidi itu sesuai dengan Asy'ariyah. Hanafiyah sebagian besarnya ada kesamaan dengan Mu'tazilah. Bahwa akal bisa menemukan baik dan buruk. Cuma yang memutuskan bahwa itu wajib dan tidak wajib adalah syariat. Kalau kata Mu'tazilah, akal bisa menemukan mana baik dan mana buruk dengan akal. Dan dan ada ungkapan, ada narasi bahwa akal juga bisa mewajibkan. Dalam arti begini, andai syariat datang, andai syariat mewajibkan, maka wajib itu apa yang sudah ditemukan oleh akal. Jadi keputusan syariat nanti sesuai dengan yang sudah dideteksi oleh akal. Itu kata Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah, sebelum datang syariat, baik dan buruk, wajib, sunat dan yang lain, no comment. Tidak ada komentar. Kosong daripada hukum. Mu'tazilah, kalau sebahagian Maturidi besar, ada. Akal bisa menemukan baik dan buruk. Tapi yang memutuskan tetap syariat. Di situ ada yang mengatakan, Mu'tazilah juga begitu. Buktinya bahwa dalam sebagian kitab disampaikan, Mu'tazilah mengakui syariat. Jadi kadang-kadang saat kita membahas baik dan buruk itu seolah-olah Mu'tazilah itu menghukumi dengan akal. Enggak. Mu'tazilah itu fuqaha, sebagiannya Hanafi, Zaidi, sebagian besarnya juga Hanafi. Dan tokoh pembesar-pembesar Mu'tazilah itu dalam Syafi'i seperti Qadhi Abdul Jabbar. Bahkan Imam Mawardi, pengarang kitab Al-Hawil Kabir, itu ada indikasi kepada Mu'tazilah. Para fuqaha, usul mereka seperti usul kita, mungkin pendalilan dan asasnya yang berbeda. Jadi bukan berarti Mu'tazilah mengatakan tanpa syariat akal sudah cukup. Tetap butuh pada syariat. Andai Rasul tidak ada, andai Rasul tidak diutus, akal bisa nggak menemukan suatu perkara yang wajib secara akal? Andai kita melakukan itu, Tuhan akan memberi pahala kepada kita. Kata mereka yes. Kalau kita no.
Tapi kalau Rasul sudah datang, apa yang disampaikan oleh Rasul. Oke? Baik. Ini kata Ghazali ini biasanya gitu kan. Pembahasan ini sudah banyak yang membahas. Wa innama kathural khabtu li'annahum lam yuhassilu ma'na hadhil alfadhi wa ikhtilafal istilahati fiha. Hanya saja banyak sekali pertentangan kesimpulan ya. Al-khabtu itu pertentangan. Karena bahwa sungguh mereka itu, para ulama, tidak menghasilkan mereka itu makna daripada ini lafal. Dan berbeda istilah-istilah pada ini makna, pada ini lafal. Pada ini makna ya, fiha itu padanya makna. Jadi para ulama itu ribut dalam menanggapi persoalan apakah akal yuhasinu wa yukabbihu wa yujibu amla. Faktornya apa? Lihat, Imam Ghazali bukan membicarakan masalah itu, tapi juga membicara kenapa masalah itu timbul. Wa innama kathural khabtu, kenapa banyak pertikaian, perbedaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain? Mereka tidak memfokuskan, tidak menghasilkan makna daripada lafal. Ingat, Imam Ghazali di awal, orang yang mengenal makna, mencari makna daripada lafal itu akan bermasalah, sesat, ataupun logika falasi. Yang penting apa? Makna dulu, barulah lafal. Kenapa terjadi banyak pertentangan? Lam yuhassilu, mereka tidak menghasilkan maknanya daripada lafal ini. Dan berbeda mustalah-mustalah pada ini makna. Wajib versi Mu'tazilah, wajib menurut kita mungkin penafsirannya berbeda. Akhirnya kita berbeda dengan Mu'tazilah pada tempat yang semestinya kita nggak berbeda. Kenapa? Karena makna wajib berbeda. Seperti dalam mantik, makna ilmu adalah husulu surah ataupun surah al-hasilah. Kita baca tauhid, mengartikan ilmu yang ada pada tauhid dengan ilmu yang ada pada itu berbeda, mustalahnya berbeda, lafalnya sah. Terjadilah pertikaian penafsiran. Kok Tungku ini menjelaskan ilmu dalam tauhid husulu surah, sedangkan yang lain sifatun yang kasyif. Nah, karena ikhtilaf al-istilah fiha. Lam yuhassilul makna. Kita membaca makna akal. Sering kita baca akal dalam fikih dan dalam ilmu yang lain adalah akal manusia. Begitu dalam mantik ada disebutkan akal, kita tafsirkan dengan akal. Padahal makna yang lafal yang sama, makna yang berbeda. Terjadilah perbedaan. Padahal bukan perbedaan. Ini satu yang benar, satu yang salah. Kita baca dalam ilmu mantik jauhar. Sebelumnya kita sudah baca juga tentang jauhar pada tauhid. Yang artinya adalah partikel yang tidak bisa lagi dibagi. Baca mantik, kita tafsirkan lafal jauhar di mantik dengan di tauhid. Itu keliru. Kenapa? Lam yuhassilu ma'na hadhil alfat wa ikhtilafal istilahati fiha. Lihat ini kata Ghazali lagi. Ini manhaj ya, ini metode ya. Metode dalam melihat suatu masalah. Fokuskan dulu makna. Tasawur dulu baru tasdik. Wa kaifa yatakhatabu khasmani fi anna al-fi'la wajibun am la wa huma ba'du lam yafhama ma'na al-wajibi fahman muhassalan muttafaqan alaihi bainahuma. Bagaimana berdialog oleh orang yang berlawanan pada bahwa sungguh perbuatan itu wajib ataupun tidak, padahal keduanya lawan itu setelah itu tidak memahami keduanya makna wajib akan sebagai pemahaman yang menghasilkan, pemahaman yang muhassal, yakni sudah dihasilkan maknanya, yang disepakati di atasnya makna di antara keduanya. Ini Imam Ghazali menyampaikan, gimana kalian berdiskusi apakah perbuatan ini wajib Allah lakukan? Apakah Allah melakukan kebaikan kepada kita itu wajib ataupun tidak? Sedangkan kita belum memahami makna apa itu wajib. Yani pemahaman yang kita sepakati di antara berdua. Oh, gini maknanya, maka baru lihat wajib nggak Allah dengan makna ini. Paham? Lihat, wa kaifa yatakhatabu, bagaimana kalian berdiskusi padahal makna ini saja kalian belum selesai. Bagaimana kalian masuk ke tasdikat, tasawurat aja sudah berbeda. Oke?
Maka oleh karena itu, karena ini punca masalahnya, maka Imam Ghazali tidak mau mengulangi sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lain. Fal nuqaddim al-bahsa anil istilahati. Maka hendak kita dahulukan pembahasan daripada istilah ini dulu, tasawurat dulu. Wala budda minal wukufi ala makna sittati al-fadhin, dan mesti daripada memfokuskan di atas 6 lafal. Kita harus membahas, karena begini kejadiannya, kita harus membahas dulu istilah ini. Apa itu wajib, baik dan buruk. Maka karena kita harus memfokuskan pada makna ataupun pada tasawur, maka ada 6 lafal yang harus kita fokuskan. Yang pertama, wahya al-wajibu wal husnu wal kabihu wal abathu wal safahu wal hikmah. Pertama, wajib, baik, buruk, abas, sia-sia, safah, dan hikmah, bijaksana. Sering kita mengatakan, kalau kita galau, kenapa Tuhan melakukan ini? Mungkin ada pertanyaan dalam pikiran kita. Kenapa Tuhan melakukan ini? Padahal kan yang lebih baik begini. Saya lebih baik sekarang menikah. Kenapa Tuhan tidak mentakdirkan saya menikah? Padahal menikah untuk saya lebih baik sekarang. Ya, ini dengan kacamata Asy'ariyah bagaimana? Dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kritikan orang-orang ateis, baik dan buruk. Semua kita punya persepsi, konsep masing-masing baik dan buruk. Mungkin motor saya bagi antum nggak baik, tapi bagi saya baik. Bagi saya bagus. Kan ada kan warna baju, ada perbedaan antara satu dengan orang yang lain. Kenapa? Karena relatif. Maka karena hukum itu relatif, kenapa kita nggak memakai hukum Tuhan saja? Karena hukum manusia itu relatif, beda waktu, beda zaman, berbeda hukumnya. Nanti larinya akan ke situ nanti. Maka pembahasan ini bisa menyeluruh ke pembahasan sosial, ke politik. Karena politik itu dibangun di atas ideologi, seperti misalnya Freud dan beberapa filsuf-filsuf yang lain mengatakan bagaimana baik dan buruk itu. Undang-undang negara, undang-undang internasional itu dibangun di atas apa? Baik dan buruk kan? Baik dan buruk. Konsep baik dan buruk. Maka pertarungan kita dengan orang-orang undang-undang, baik dan buruk itu bagaimana? Karena kalau baik dan buruk versi akal ya bagus punya manusia aja kan? Itu yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti di Muqaddimah kitab Dawabitul Maslahah. Undang-undang manusia itu ada konsep baik dan buruk. Syariat ada baik dan buruk. Mana yang lebih keren? Mana yang lebih pantas kita jadikan pedoman? Paham ya? Jadi ini pembahasan yang sangat luar biasa bagus. Fa inna hadhil alfadha mushtarikatun. Maka bahwa sungguh ini lafal, 6 lafal ini itu sama. Punya titik temu. Mushtarikatun punya titik temu. Mushtarakah. Wa masaral aghalidhi ijmaluha. Dan bahwa sungguh, ini ataf inna ya. Dan bahwa sungguh letak kesalahan-kesalahan itu mengglobalkan ini lafal. Jadi logika falasi itu muncul karena kita mengglobalkan makna-makna ini, padahal makna ini punya rincian. Ya kan? Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan al-ijmal fi makami tafsil khata. Mengglobalkan sesuatu yang mestinya itu adalah rincian, itu adalah suatu kesalahan. Oke. Salat itu misalnya gini. Wudu itu wajib. Tapi ada rinciannya kan? Bagi kalau ada air. Kalau nggak ada air, nggak boleh. Maka pembahasan di kitab Muqtadi itu tidak bisa dijadikan landasan hukum karena masih ijmal untuk memberi pengantar pemahaman dasar bagi pemula. Maka hukum itu biasanya diambil pada kitab pertengahan, Yana, yang mana pembahasan itu sudah dirinci. Misalnya sentuhan daripada anjing ataupun basah yang dimunculkan dari binatang najis, maka harus disama. Paham ya? Bagaimana kondisinya? Kalau ada air, kalau nggak ada air, kalau ada tanah ya. Jadi al-ijmal fi makami tafsil khata, kata Ibnu Hajar, dan Sya'rani juga sering mengungkapkan kaidah itu. Oke.
Ingat ya, wa masaral aghalidi, faktor yang membuat logika-logika yang bermasalah itu mengglobalkan makna-makna yang dasarnya adalah tafsir. Wal wajhu fi misli hadhihi al-mabahithi an natrahal al-alfadha wa nuhassilal ma'ani fil aqli bi ibaratin ukhra. Maka cara pada ini pembahasan, pada model ini pembahasan itu bahwa kita buang dulu lafal dan kita hasilkan makna pada akal dengan ungkapan yang lain. Jadi, terus ini gimana nih? Karena orang kan sudah terperangkap dengan makna ya, sudah terperangkap dengan mustalah. Ya kan? Sudah terperangkap dengan mustalah. Kita buang dulu lafal ini. Pindah dulu makna lafal wajib, pindah dulu. Kita fokus ke maknanya. Kita hasilkan makna ini pada akal dengan ungkapan yang lain. Jangan ikatkan dia dengan ibarat yang sudah ada. Kenapa? Karena kalau kita ikatkan dengan lafal yang sudah ada, maknanya tetap yang sama. Kita bicara dengan orang hukum misalnya, ataupun orang-orang di barat. Teroris, yang namanya teroris apa? Yang terpintas dalam pikirannya kalau diucapkan teroris, Islam kan? Yang berkaitan dengan Islam kan? Iya. Coba pindah dulu itu. Makna teroris apa? Yang orang yang melakukan kejahatan demi kemaslahatannya. Amerika teroris juga. Israel ya lebih aula. Inggris, Perancis itu juga teroris. Karena melakukan kejahatan, pembunuhan demi kemaslahatan. Kan orang ISIS misalnya, itu melakukan itu kenapa? Karena kemaslahatan bagi mereka harus membangun ini. Maka dia harus, untuk menghasilkan kemaslahatan ini, harus membunuh orang. Kan sama aja kan? Sama-sama demi maslahah, kita mengorbankan nyawa orang yang banyak. Cara untuk orang bisa memahami makna ini sehingga mencakupi yang lain, buang dulu makna yang sudah tersebar. Nah, ini kata Ghazali. Cara wal wajhu fi misli hadhil mabahis an natrahal alfat. Kita buang dulu lafal, wa nuhassilul ma'ani fil aqli bi ibaratin ukhra. Ini metode ya, ini metode. Summa naltafita ilal alfadhil mabhuthi anha wa nandura ila tafawutil istihalati fiha fanaqul. Kemudian setelah kita menghasilkan makna, setelah kita memahami makna itu pada akal dengan ungkapan yang lain, kemudian kita beralih kepada lafal yang sedang dibahas daripadanya lafal. Baru kembali kemana? Baru kita membahas lafal-lafal yang tadi kita buang. Jadi buang dulu lafal ini, karena lafal ini sudah identik dengan suatu makna. Buang dulu, fokus makna. Sudah, baru kembali ke lafal itu. Paham? Nah, wanandura, dan kita perhatikan kepada perbedaan istilah-istilah padanya lafal-lafal. Setelah kita lihat kepada lafal itu, gini, ada 6 lafal kan? Wajib, hasan, qabih, abas, safah, hikmah. Buang lafal ini dulu, fokuskan kepada maknanya. Setelah kita menghasilkan makna, kembali kepada lafal itu. Lafal yang kita bahas itu 6. Lihat, ada perbedaan nggak antara lafal-lafal ini? Oke? Ini metode yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Fanaqul, maka kita katakan, ammal wajibu fa innahu yutlaku ala fi'lin la muhalata. Fa inna ma yutlaku ala al-kadimi wa annahu wajibun wa ala syamsi idza gharubat wa annaha wajibatun laisa min ghardina. Maka adapun wajib, sering dalam ungkapan kita itu wajib, itu mesti dilakukan, itu wajib. Ya kan? Sering kan? Wajib dilakukan. Ini bukan wajib syariat dulu. Makna wajib itu apa? Maka adapun wajib, maka bahwa sungguh wajib itu dipakai, lafal wajib itu di atas satu perbuatan pasti. Ya enggak? Makna wajib, kamu wajib melakukan ini, kamu wajib menerima ini, kamu wajib. Jadi kata-kata wajib itu dipakai fi'lun terhadap satu perbuatan. Ini kita sepakati dulu. Pasti. Fa inna ma yutlaku 'alal kadim wa annahu wajibun, dan bahwa sungguh sesuatu yang dipakai terhadap yang kadim. Wa annahu, dan bahwa sungguh kadim itu wajib.
Wa ala syamsi, dan sesuatu yang dipakai di atas syams, matahari, apabila terbenam dianya matahari. Wa anha, dan bahwa sungguh terbenamnya matahari itu wajib. Itu, ini khabar inna. Fa inna, khabar daripada fa inna, itu bukan bagian daripada maksud kita. Ini makna wajib, lafal wajib itu dipakai pada satu perbuatan. Matahari, wajib nggak dia terbit? Wajib nggak matahari itu terbit dan terbenam? Wajib kan? Tapi bukan makna wajib itu yang mau kita bahas. Bukan wajib seperti matahari wajib terbenam, wajib tenggelam. Bukan itu yang kita bahas. Allah itu wajib ada. Kadim, wajib ada. Bukan itu yang kita bahas. Laisa min ghardina. Ingat ya, makna al-wajib yang akan kita bahas ini, wajib Allah melakukan ini. Itu bukan wajib ini. Oke? Walaysa yakhfa anna al-fi'la alladhi la yatarajjahu fi'luhu ala tarkihi fala yakunu suduruhu min sahibihi bi aula min tarkihi la yusamma wajiban. Dan tidak tersembunyi bahwasanya sungguh perbuatan alladhi, yakni perbuatan alladhi yang tidak lebih dominan melakukannya di atas meninggalkannya. Fala, maka tidak adalah munculnya satu perbuatan daripada si pelakunya perbuatan itu lebih pantas daripada meninggalkannya. Itu, ini khabar anna fi'la, itu tidak dinamakan wajib. Jadi kita tahrir dulu makna wajib ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sering dalam pikiran kita, kenapa Allah tidak melakukan ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Makna wajib ini apa dulu? Pertama, wajib tidak dipakai, yang pasti wajib itu dipakai pada satu perbuatan. Tapi tidak sampai masuk seperti terbenamnya matahari. Karena itu wajib juga, tapi bukan ini yang mau kita bahas. Oke. Yang kedua, satu perbuatan yang dia itu sama, boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan. Itu tidak dinamakan wajib ya kan? Misalnya kita lagi kenyang nih. Kemudian kita dikasih makan. Boleh kita makan, boleh enggak? Boleh melakukan, boleh meninggalkan. La yusamma wajiban. Ini maksudnya. Satu perbuatan yang dia tidak lebih murajjih, tidak lebih dominan ataupun lebih apa ya? Lebih apa? Hah? Tidak tarjih, ini tidak apa ya? Tidak murajjih. Apa? Ya, tidak dominan antara dominan melakukan daripada meninggalkan. Maka ini fala yakun, maka melakukan suatu perbuatan itu tidak lebih pantas ataupun tidak lebih baik daripada meninggalkan. Karena sama. Saya boleh makan hidangan yang sudah dihidang, boleh saya meninggalkan. Maka melakukan itu tidak lebih dominan daripada meninggalkan, dalam arti sama. Nah, perbuatan yang model begini tidak dinamakan wajib. Sepakat nggak? Sepakat. Paham ya? Ini. Saya pakai peci, boleh saya pakai, boleh saya nggak pakai. Maka pakai peci ini bukan wajib. Tidak dipakai kata-kata wajib. Oke ya? Wa in tarajjaha wa kana aula la yusamma aidan wajiban bi kulli tarjihin bal la budda min khususi tarjihin. Dan jika terpilih ya, terpilih itu kan misalnya gini, 50-50 tapi terpilih ini. Kita dihidang makan ataupun tidak, kita memilih makan. Nah, berarti ini terpilih ya. Dan jika terpilih dianya suatu perbuatan, wakana, dan adalah memilih melakukan itu lebih pantas. Tidak dinamakan juga itu wajib dengan semua penguatan-penguatan. Tarjih itu kan sebab dengan semua sebab. Sebab yang mendorong untuk memilih ya kan. Kita boleh makan dan boleh tidak. Kemudian kita makan karena lapar. Lapar itu adalah murajjih, kita makan. Yang membuat kita memilih makan adalah lapar. Maka lapar itu namanya apa? Murajjih. Oke? Sebab, kata lain. Oke.
Tadi kalau 50-50 katanya apa? Tidak dimakan wajib. Boleh makan, boleh tidak. Perbuatan ini, perbuatan melakukan, perbuatan meninggalkan tidak dikatakan wajib. Nah, sekarang bagaimana kalau satu kejadian itu lebih dominan terpilih melakukan. Misalnya kita dihidang makanan. Kita lapar, maka melakukan, yakni makan itu lebih aula daripada meninggalkan. Itu juga tidak dinamakan wajib dengan bikulli tarjih, dengan segala alasan-alasan yang mendorong itu. Bahkan mesti daripada ada suatu khusus daripada khusus tarjih. Yakni bahkan terpilihnya satu perbuatan itu mesti ada apa? Ada tarjih, ada murajjih. Nah, oke. Lanjut. Wa ma'lum annal fi'la qad yakunu bihaisu yu'lamu annahu yasta'kibu tarkuhu dararan aw yatawahamu. Dan maklum, diketahui bahwa sungguh perbuatan kadang-kadang ada perbuatan itu dengan sekira-kira diyakini bahwa sungguh perbuatan itu akan menghasilkan meninggalkannya perbuatan akan kemudaratan ataupun dianggap ataupun teranggap. Sekali lagi, dan diketahui bahwa sungguh perbuatan kadang-kadang ada perbuatan itu dengan sekira-kira diyakini perbuatan itu apa yang diyakini bahwasanya menghasilkan oleh meninggalkannya perbuatan itu akan kemudaratan. Au yutawaham. Yutawaham ini ataf kepada yu'lam. Ini. Ada satu perbuatan ini. Andai kalau kita tidak makan, maka akan menghasilkan kemudaratan yang besar. Andai saya tidak makan, maka saya akan mati. Ini adalah satu perbuatan yang andai kita tidak melakukan akan menghasilkan kemudaratan. Ada dua nih. Adakala kita yakini akan menghasilkan kemudaratan, adakala anggapan misalnya gini, kita bawa motor orang nih. Kita pinjam motor, terus kita jalan-jalan, ketabrak. Oke, anggapan kita apa? Dimarahin. Tapi itu hanya sekedar anggapan, buktinya banyak sekali yang kita anggap nanti dimarahin, pas ketemu, biasa aja. Itu berarti apa? Yutawaham. Jadi ada perbuatan kalau kita tinggalkan akan menghasilkan dampak negatif, dampak yang besar, yakni darar. Adakala kita yakini akan hasil dampak itu ataupun kita anggap. Oke ya, perbuatan andai tidak dilakukan menghasilkan kemudaratan, adakala kita yakini akan menghasilkan itu, adakala yutawaham, adakala kita anggap. Andai saya tidak menikah hari ini, maka satu mayam 10 juta ke depan, tahun depan misalnya. Itu meninggalkan beli emas sekarang, iya kan? Karena beli itu adalah fi'lu, perbuatan. Meninggalkan beli akan menghasilkan kemudaratan. Mudaratan ini kita yakini ataupun kita anggap. Nah, paham ya? Oke. Lihat Ghazali bawanya langsung dari dasar persoalan. Wa dzalika ad-dararu imma ajilun fid dunya wa imma ajilun fil akibah. Dan sedemikian kemudaratan adakala ajil segera terjadi di dunia, adakala nanti di fil akibah, akibatnya di akhirat. Dan sedemikian mudarat adakala ajil fil dunya wa imma ajilun fil akibah. Jadi ini dampak ini misalnya gini. Orang melakukan judi. Kalau dia tidak melakukan judi, tidak bermain judi, ya kan, meninggalkan kan, akan menghasilkan darar baginya. Apa? Dia terlilit utang, tidak mampu bayar utang, ataupun tidak bisa makan, maka saya perlu judi misalnya. Itu darar fidunnya. Tapi dia menghilangkan, dia lupa ada darar fil akhirah. Darar fil akhirah. Maka yang membedakan hukum Islam dengan hukum di luar Islam,
hukum Islam itu pertimbangan dua sisi, maslahat di dunia dan maslahat di akhirat. Maslahat di dunia dan maslahat di akhirat. Sedangkan hukum dunia itu hanya fokus ke, misalnya kaum-kaum feminisme mengatakan, ya perempuan, andai dia andai dia pakai hijab, maka ada darar baginya. Tidak diperbolehkan masuk kerja. Di sebagian negara kan gitu kan? Oke. Andai dia meninggalkan ini, tidak pakai hijab, maka akan menghasilkan darar. Ini contohnya. Dararnya fid dunya. Makanya orang barat ataupun orang-orang yang belajar hukum negara itu kadang-kadang tidak ketemu dengan hukum Islam, kadang-kadang. Kenapa? Karena pertimbangannya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Maka sebelum kita berdiskusi dengan orang, kalian beriman nggak dengan hari akhirat? Beriman nggak dengan Tuhan? Oke ya, karena banyak sekarang orang misalnya joget di TikTok, melakukan semua demi apa? Demi untuk menghindari kemudaratan kan? Orang-orang miskin cari duit di TikTok dengan melakukan segala hal-hal yang dilarang. Kenapa? Untuk terhindar daripada kemudaratan. Kemudaratan di dunia, tapi tidak ada pertimbangan kemudaratan di hari akhirat. Maka suatu tindakan perlu ada dua pertimbangan. Pertimbangan di dunia dan pertimbangan di ini kalau saya lakukan ini, saya akan andai saya tidak melakukan ini, maka saya akan mudarat. Apakah di akhirat nanti saya mudarat? Oh enggak. Maka kadang-kadang para ulama, para sufi mengatakan pertimbangan akhirat harus kalian utamakan. Kita rugi sekarang tapi untung di akhirat, ya nggak apa-apa. Jangan sampai kita rugi di dunia, rugi akhirat, ataupun untung di dunia, rugi di akhirat. Itu sudut pandang. Maka rukun iman, kenapa dimaksudkan beriman dengan hari akhirat, ini penting. Karena kalau kita meyakini dengan hari akhirat, maka konsekuensi kemudaratan yang muncul, yang terjadi pada kita, itu terasa ringan. Karena pertimbangan kita jauh. Orang yang sudah nikah, orang yang belum nikah, mungkin duit 50 itu dia beli rokok biasa. Karena pertimbangannya sekarang, hari ini saya harus ngerokok. Tapi orang yang sudah nikah, punya anak, itu pertimbangannya seminggu. Pampers, ini kalau saya beli rokok 50.000, masih bisa beli, ada duit nggak untuk beli Pampers? Ada pertimbangan lain ya, pertimbangan ke depan. Itu keseharian manusia, pertimbangan ada yang sekarang, 2 hari ini, sehari ini, ada yang ke depan. Begitu juga dalam hukum, ada pertimbangan di dunia, ada pertimbangan di akhirat. Maka yang penting sekarang pada manusia adalah menumbuhkan keimanan di hari akhirat. Kalau dia kuat imannya, maka kerugian, misalnya gini, Hamas. Itu di Hamas, tahu Hamas? Izzuddin Al-Qassam kalau militernya, mereka ditawarkan untuk hidup mewah di luar dengan syarat keluar dari Gaza. Itu tawaran dari Donald Trump dan sebelumnya dari Biden. Tapi mereka memilih tinggal di Gaza dengan segala kehancuran dan dengan segala konsekuensi. Kenapa mereka melakukan itu? Istrinya terbunuh, anaknya dibunuh, keluarganya dibunuh. Duitnya yang, kalau misalnya kita punya duit di perbankan, itu dibekukan. Kita mau kemana pun dikawal. Taruhan nyawa. Kenapa bagi mereka paham itu? Tapi kenapa mereka memilih itu? Karena pikirannya apa? Dunia wal akhirah. Saya rugi di sini, tapi saya nggak akan rugi di akhirat. Makanya ibu-ibu di Gaza anaknya meninggal kadang-kadang, alhamdulillah. Walaupun nangis, alhamdulillah. Ini yang membedakan sekarang antara orang yang beriman dulu dengan orang yang beriman sekarang. Oke ya? Oke. Wa huwa imma qaribun muhtamalun wa imma 'azimun la yutaqu misluhu. Dan kemudaratan itu ada kala qarib, dekat, yang mampu ditanggungi, mampu dibebani, mampu dilakukan. Muhtamil itu mampu ditanggungkan, diatasi, wa ma asbaha ma qalahu. Ada kala besar yang tidak mampu akan modelnya itu, akan modelnya kemudaratan. Jadi kemudaratan itu ada 2 tadi kan? Ada kala di dunia, ada kala di akhirat. Nah, ada kala kemudaratan itu karib, dekat dengan kita. Misalnya
Kalau kita nggak minum, maka haus. Ada kemudaratan kan? Qarib. Tapi hausnya kita kan muhtamil nggak? Lagi pedun ada TKI ada tuh pilihan nampak wisi. Qarib muhtamil dun. Nah, wa imma adhimun. Nah, ada kala yang besar, tidak mampu kita tanggungi. Lagi putus cintanya beratnya. Ya urung ngolong kayaknya beratnya. Berat ada hak juga, ada doa pegak juga. Nangelung, saya punya kawan. Permainannya Anies Baswedan, Tom Lembong di Aceh. Ya kan? Elit politik lah. Tapi gagal dalam percintaan. Tu boh telepon long gitu hoga telepon. Pergi tempat konsultasi. Pak urung garik doa yang ngeluh. Iron doh. Kalau nak bergabung, nyat azimun la yutaku misluhu. Fanqisamul fi'li wa wujuhu tarajjuhi bihadhil aqsami thabitun fil aqli min ghairi lafdin. Maka terbaginya perbuatan, ya kan? Terbagi kan? Ada berapa tadi kan? Ada fid dunya, darar fid dunya, fil akibah wa imma qarib, muhtamil wa imma adhib, la yutak. Itu dipetakan ya. Dan sisi tarajjuh dan sisi dominannya perbuatan dengan ini pembahagian itu telah ditetapkan pada akal tanpa ada lafal. Min ghairi tanpa ada lafal. Nah, yang sedang kita bahas tadi ada kata-kata wajib nggak? Ada kata wajib, baik, buruk, hikmah? Nggak ada kan? Kita hasilkan makna dulu. Oke? Jadi ada 6 pembahagian tadi itu. Ada pembahagian itu tadi. Fangkisa, maka terbaginya perbuatan. Dan terpilih antara satu dengan yang lain. Itu pembahagian itu ada pada akal. Tanpa butuh bantuan lafal. Oke? Andai kita tidak mengungkapkan bahwa minum saat haus itu baik. Ya tetap baik kan? Pada akal baik kan? Tanpa kita katakan itu baik. Tetap baik. Oke. Jadi ini Imam Ghazali menerapkan metode yang beliau tawarkan di pembahasannya pada yang ibarat yang lalu, bahwa kita fokuskan kepada makna, kita buang dulu lafal itu. Baru nanti kembali ke lafal. Oke. Maklum fal narji ila lafzi fanaqul. Maka kita hendak kembali kepada lafal. Kita sudah menghasilkan makna, maka kita kembali kepada lafal. Fanaqul, maka kita katakan. Oke, sekarang kembali kepada lafal. Ma'lum anna ma fiha dararun karibun muhtamalun la yusamma wajiban. Idil atshanu idza lam yubadir ila syarbil ma'i tadarara dararan kariban wa la yuqalu inna syarba alaihi wajibun. Maklum sudah diketahui bahwa sungguh suatu perkara, suatu perbuatan yang ada pada perbuatan itu kemudaratan yang dekat, yakni langsung dirasakan, yang mampu ditanggungi, itu tidak dinamakan wajib. Satu perbuatan, kita tinggalkan melakukan perbuatan itu, lahir apa? Kemudaratan yang langsung tapi mampu kita tanggungi. Ini tidak dinamakan Kenapa? Karena orang yang haus apabila tidak segera, idza lam yubadir, apabila tidak bersegera kepada meminum air, niscaya mudarat orang haus itu akan mudarat yang qarib, langsung kan? Iya kan? Langsung haus. Terasa mudaratnya. Walayukal, dan tidak dikatakan bahwa sungguh minum di atas orang yang haus itu wajib. Ya enggak? Kecuali emang mudaratnya udah di titik akhir. Andai dia tidak minum, mati misalnya, koma misalnya. Kan enggak? Kita haus, apakah minum saat haus itu wajib? Dikatakan kan enggak. Kenapa? Karena mudarat. Tapi mudarat yang mampu. Paham kan? Oke, ini kembali poin ini ke yang tadi. Darar wa imma karibun muhtamalun. Kaitkan poin ini dengan wa huwa imma karibun muhtamalun. Paham? Pembahagian yang lalu. Paham kalian? Oke. Wa ma'lum anna ma la darara fihi aslan walakin fi fi'lihi faidatun la yusamma wajiban. Keren sekali ini kaidahnya. Dan diketahui bahwa sungguh suatu perkara yang tidak ada mudarat padanya suatu perkara sama sekali,
Namun dalam melakukannya suatu perkara itu ada faedah. Itu tidak dinamakan wajib. Ada satu perbuatan nih. Ada satu perbuatan. Andai kita tinggalkan nggak ada mudarat. Ingat, maklum annama itu meninggalkan ya, meninggalkan perbuatan. Maaf, saya tadi kasih makna melakukan, tapi maksudnya adalah tidak melakukan dalam arti meninggalkan. Kayak tadi kan meninggalkan minum. Tidak minum. Sekarang ada perkara-perkara kalau kita tidak lakukan tidak ada mudarat, tidak ada sama sekali mudarat. Tapi andai kita lakukan ada faedah. Ada faedah. Ini juga tidak dinamakan wajib. Contohnya ke depan. Fa innat tijarata waqtisabal mali wan nawafila fiha fawaid wa la tusamma wajiban. Maka bahwa sungguh berniaga dan menghasilkan uang dan melakukan perbuatan-perbuatan sunnah. Pada melakukan ini semua ada faedah dan tidak dinamakan wajib, ya enggak? Berniaga, andai tidak berniaga, apakah mudarat? Tidak ada mudarat, karena bisa menghasilkan uang dengan cara yang lain. Tapi andai kita berniaga, berdagang, ada faedah, ada yang hasil. Tidak melakukan sunat, ada darar enggak? Tidak ada darar. Tapi andai kita menghasilkan ada fawaid. Ada fawaid. Ini, yang model ini tidak juga dinamakan wajib. Berarti sudah dua perkara yang tidak dinamakan wajib. Yang pertama apa? Darar yang karib muhtamil. Yang kedua, ma la darara fihi aslan. Walakin fi fi'lihi fa'idatun. Bal al-makhsusu bismil wajibi ma fi tarkihi dararun zahirun. Bahkan terus apa yang dinamakan dengan wajib? Ya kan? Wajib melakukan. Kenapa wajib melakukan sholat? Kenapa kita wajib melakukan ini? Oke. Bahkan yang dikhususkan dengan nama wajib adalah suatu perkara-perkara yang dalam meninggalkan perkara itu ada kemudaratan yang jelas, yang nyata. Apa maksud yang dikatakan wajib apa? Adalah wajib itu diperuntukkan, dikhususkan pada suatu perkara yang kalau kita tinggalkan ada kemudaratan yang zahir. Ada dua rinci nih. Fa in kana dzalika fil aqibah a'ni al-akhirah. Maka jika adalah kemudaratan fil akibah di akhir, makna akni yang aku maksud akibah adalah hari akhirat. Wa urifa dan diketahuikan kemudaratan itu dengan syarat, maka kami namakan akan itu akan wajib. Oke. Kita meyakini nggak ada hidup di hari akhirat? Ada. Kemudian kemudaratan sudah dibagi, ada kemudaratan yang terjadi di dunia, ada kemudaratan di hari akhirat. Bagaimana kita dapat tahu bahwa ada kemudaratan nanti di hari akhirat andai kita tinggalkan? Cara, karena tidak ada cara yang lain. Orang yang tidak mendirikan sholat, berarti meninggalkan kan? Itu ada darar. Kok banyak sekali orang yang tidak sholat, tapi kaya, hidupnya tenang? Dararnya bukan fid dunya, fil akhirah. Bagaimana kita tahu? Melalui syariat. Urifa bisyar, ini namanya wajib. Ini namanya wajib. Oke? Wa in kana dzalika fid dunya wa urifa dzalika bil aqli faqad yusamma dzalika aidan wajiban. Dan jika adalah sedemikian darar, kemudaratan fid dunya di dunia dan diketahuikan akan sedemikian kemudaratan di dunia dengan akal, maka sungguh dinamakan sedemikian juga wajib. Paham? Jadi wajib, ada wajib syar'i, ada wajib akli. Ini sampai di sini dulu. Ada kemudaratan di akhirat, kita tahu dengan syariat. Andai kita tinggalkan ada kemudaratan, ada sisaan, maka ini wajib. Ada nanti wajib akli. Wajib akli adalah kita meninggalkan ada dampak yang besar di dunia dan wajib. Imam Ghazali mengatakan itu juga wajib. Sementara ya, nanti akan dibantah ke depan. Nah, wajib secara syariat kan jelas kan? Sholat, zakat, puasa. Terus kok ada wajib fil akli yakni fid dunya? Maka perlu ada pendalilan ini, perlu ada klarifikasi dari Imam Ghazali. Fa inna ma la ya'taqidu syar'a qad yaqul. Maka bahwa sungguh orang-orang yang tidak meyakini syariat, kadang-kadang orang itu berkata,
wajibun 'alal ja'i'i alladhi yamutu minal ju'i ay ya'kula idza wajadal khubza, yakni biwujubil akli. Tarajjuha fi'lihi 'ala tarkihi bima yata'allaqu minad darari bitarkihi. Maka bahwa sungguh orang-orang yang tidak meyakini syariat, kadang-kadang orang itu berkata, ini ada nih orang-orang yang tidak menjadikan syariat sebagai landasan hidupnya, wajib terhadap orang yang lapar. Lapar yang bagaimana nih? Kan lapar kan banyak model kan? Orang yang lapar, orang-orang yang mau mati daripada laparnya itu. Jadi saking laparnya dia bentar lagi akan mati kalau dia tidak makan. Apa yang wajib di atasnya? Oleh bahwa makan orang yang lapar itu apabila dia idza wajada, apabila dia menemukan roti, potong roti. Yakni dengan wajib makan. Yakni maksud orang itu dengan wajib makan adalah makna wajib makan apa? Tarajjuha, memilih melakukan makan di atas meninggalkannya makan. Kenapa dia harus memilih makan dan tidak memilih meninggalkan? Dengan sebab sesuatu yang terhubung dianya sesuatu daripada kemudaratan dengan sebab meninggalkannya makan. Jadi ada ungkapan wajib nih. Orang yang lapar, yang andai dia tidak makan akan mati. Kita katakan apa? Kamu harus wajib makan. Kamu wajib makan. Kalau kamu temukan satu makanan, wajib kamu makan. Makna wajib makan apa? Kamu harus memilih makan daripada tidak makan. Kenapa? Karena ada kemudaratan yang akan terhubung padanya andai dia meninggalkan makan. Itu wajib juga. Paham? Maka cara berpikir begini, itu bukan orang yang bersyariat. Orang bersyariat semua melihatnya, kenapa kamu mesti makan? Karena syariat memerintahkan orang itu makan. Kayak misalnya ada kondangan nih, walimah. Kalau walimah kan disuruh buat apa? Disuruh gini. Kenapa kita harus pergi ke walimah? Karena syariat memerintahkan kita untuk, jadi hubungannya ke atas. Bukan kali gejak abadanya hana mangat. Ayo payah dajak sih. Orang tua, ibu-ibu pada dasarnya semua amplop yang bertulis nama, kado yang mau tulis nama kan dicatat. Dengan tujuan apa? Andai nanti ada acara di situ, setimpal lah ataupun setara amplopnya. Oke lah kalau keadaan kita mencukupi. Kalau keadaan kita miskin bagaimana? 200 dia bawa sedekah, harus 200 juga. Iya kan? Iya. Jadi beragama itu dengan perasaan, bukan lagi dengan ilmu. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ada wajib bil akli. Wajib bil akli apa? Kamu harus melakukan ini. Itu makna wajib. Ada kadang-kadang kan kita mengatakan kepada kawan-kawan, kamu harus begini. Jangan tinggalkan, harus pilih. Maknanya apa? Kamu harus pilih. Walasna nuharrimu hadzal istilah bi syar'i. Kami, kata Ghazali, tidaklah kami haramkan akan ini istilah dengan syariat. Saya nggak mengharamkan kalau ada orang yang mengatakan ini wajib, kamu wajib melakukan ini. Syariat nggak mengatakan wajib loh. Maknanya apa? Secara akal kamu harus melakukannya. Kata Ghazali, ya nggak apa-apa. Saya nggak mengharamkan istilah ini dengan syariat. Fa innal istilahati mubahatun la hajra fiha li syar'i wala lil aqli. Apa hukum istilah? Karena apa? Karena bahwa sungguh istilah itu boleh, mubah. Tidak mengapa, tidak ada hajar, tidak ada larangan padanya istilah itu bagi syariat dan tidak pada akal. Iya istilah itu ya nggak apa-apa. Wa innama tamna'u minhul lughatu idza lam yakun ala wafqil mawdu'il ma'rufi. Hanya saja dicegah daripadanya istilah oleh bahasa. Apabila tidak adalah istilah itu, idza lam yakun, apabila tidak adalah istilah itu sesuai tema ataupun topik yang sudah ma'ruf, maudhu' yang sudah ma'ruf. Misalnya gini. Boleh makan, boleh minum. Kita katakan wajib. Nggak ada darar. Kayak tadi kan darar, andai kita tidak makan. Ini ya biasa, misalnya kita lagi normal, terus dihidang makan. Wajib kamu makan. Itu secara bahasa
Tidak tepat. Jadi yang mencegah istilah itu lihat sesuai nggak dengan bahasa. Seperti diartikan kepada orang-orang liberal itu dalam bahasa Arab namanya ilmaniyah. Ilmaniyah itu nggak untuk sekuler ya, untuk kaum sekuler. Ilmaniyah itu kan nisbah daripada ilmu. Ilmu itu namanya pengetahuan. Berarti orang sekuler pengetahuan yang lain, jadi nggak sesuai dengan bahasa. Jadi istilah itu harus disesuaikan dengan, diterima nggak secara bahasa, diterima pakai, kalau nggak jangan. Oke. Jelas ya? Faqad tahassalna ala ma'nayaini lil wajibi wa raja'a kilahuma ila ta'arudi lid darari. Oke. Maka sungguh telah kita hasilkan di atas dua makna bagi wajib, ya kan? Kita sudah menghasilkan makna wajib apa? Ada dua, secara syariat, ada secara akal. Makna wajib secara akal, kamu harus memilih melakukan daripada meninggalkan. Makna wajib secara syariat, andai kamu meninggalkan ada kemudaratan di akhirat. Waraji'ah, dan kembalilah keduanya makna wajib itu li ta'arudi kepada ta'arud. Ta'arud itu mendapatkan bagi kemudaratan. Coba lihat, dari dua makna wajib itu, kembali ke mana makna wajib itu? Makna wajib, kamu wajib melakukan sholat apa? Ada kemudaratan nanti kalau kamu meninggalkan. Wajib kamu makan. Kenapa? Ada kemudaratan kalau kamu tidak makan. Jadi makna wajib itu kembali ke mana? Ada kemudaratan kalau ditinggalkan. Lihat, taksis dan tahsil Imam Ghazali luar biasa. Makna wajib, lihat. Nggak langsung ke makna wajib, lihat dulu. Ada opsi ini. Ini nggak dikatakan wajib, ini nggak dikatakan wajib. Terus yang mana yang dikatakan wajib? Ini. Ada dua model nih. Ada model syariat, ada model akal. Oke ya? Walakinna ahadahuma a'ammu itla yukhtasu bil akhirati wal akharu akhassu bahwa istilahiyun. Namun, kedua makna, salah satu daripada dua makna wajib itu lebih umum. Kenapa? Karena tidak dikhususkan salah satu daripada dua makna itu dengan akhirat. Ya kan? Kayak masalah makan tadi. Dan sedangkan yang lain itu lebih khusus. Jadi wajib dengan makna akal tadi itu maknanya lebih umum. Kan nggak terkhusus dengan akhirat. Sedangkan makna yang lain itu lebih khusus. Ya apa? Andai kamu melakukan sholat, meninggalkan sholat, ada kemudaratan nanti di akhirat. Wahwa, dan ini juga istilah. Ini istilah. Waqad yutlaku al-wajibu bima'na thalithin. Dan kadang-kadang dipakai makna wajib kepada makna yang ketiga. Jadi kadang-kadang dipakai lafal wajib ya. Lafal wajib terhadap makna yang ketiga. Wahwa, makna wajib yang ketiga apa? Wahwa alladhi yuaddi adamu wuku'ihi ila amrin muhalin. Makna yang ketiga apa? Sesuatu yang membawaki tidak terjadinya sesuatu kepada perkara yang mustahil. Makna wajib yang ketiga yang tidak disebutkan adalah suatu perkara, suatu andai itu tidak terjadi, maka akan menghasilkan kemustahilan. Allah sudah mengetahui kita hari ini duduk. Tapi kita tidak duduk hari ini misalnya. Kita tidak bertemu hari ini. Maka efeknya apa? Allah tidak mengetahui kan? Allah tidak mengetahui kejadian hari ini, itu mustahil nggak? Maka tidak terjadi ini akan menghasilkan kemustahilan. Itu juga namanya wajib terjadi hari ini. Wajib nggak Allah menciptakan kita? Dengan makna apa dulu? Dengan makna apa? Dengan makna yang tadi masuk. Andai kita tidak diciptakan, padahal kita sudah diciptakan, maka mukhalafah dengan kudrah Allah. Yang mana kudrah Allah itu wajib takluknya. Nah, gitu misalnya. Paham? Makna wajib yang ketiga, jadi jangan ingkar suatu pemahaman karena ada mustalah yang sama. Mungkin maknanya berbeda. Oke ya? Oke. Pahami baik-baik. Makna wajib yang ketiga adalah sesuatu yang membawaki tidak terjadi ini akan membawaki kepada suatu yang mustahil
jika tidak terjadi perbuatan tersebut. Contohnya apa? Sebagaimana kama yuqalu ma ulima wuqu'uhu fa wuqu'uhu wajibun. Sebagaimana dikatakan, sesuatu yang telah diketahui akan kejadiannya, maka kejadiannya itu wajib. Allah mengetahui hari kiamat itu akan ada. Maka tidak terjadinya hari kiamat itu mustahil. Maka terjadinya hari kiamat itu makna wajib apa? Andai dia tidak terjadi, akan menghasilkan mustahil. Wa ma'nahu annahu idza lam yaqa yuaddi ila ayyan qalibal ilmu jahlan wa dhalika muhalun. Makna wajib terjadi apa? Wajib ini terjadi. Wajib hari kiamat. Wa ma'nahu maknanya bahwasanya apabila tidak terjadi niscaya akan membawaki kepada bahwa berubahlah ilmu pengetahuan akan kebodohan. Allah mengatakan hari kiamat terjadi nih. Ya kan? Namun tidak terjadi. Maka Allah mengetahui ataupun tidak mengetahui. Mengetahui tapi tidak tepat. Jahil murakab kan? Allah tidak mengetahui tapi tidak tepat, itu mustahil nggak? Maka tidak terjadinya hari kiamat itu adalah mustahil. Wajib terjadi. Paham ya? Wahyu bimadali. Wadhalika dan itu adalah mustahil. Fayakunu makna wujubihi anna diddahu muhalun. Maka adalah makna wajib itu, makna kejadian itu, bahwa sungguh lawannya itu mustahil. Tidak terjadi, maka mustahil. Makna wajib yang ketiga apa? Lawannya itu mustahil. Maka ini wajib. Fal yusamma hadzal ma'na tsalitsu bil wajib. Maka hendaklah dikatakan ini makna, dinamakan akan makna yang ketiga ini dengan wajib. Jadi antum ini harus petakan dulu kesimpulan daripada pembahasan hari ini. Makna wajib ada 3. Yang pertama ada darar di akhirat, kita ketahui dengan syariat. Yang kedua darar fid dunia, kita ketahui dengan akal. Makna wajib pada yang kedua ini kamu harus memilih. Karena andai kamu tinggalkan maka ada darar di dunia. Dan di mana yang tidak dikatakan wajib, ada yang andai kita tinggalkan tidak ada darar. Misalnya ada orang yang dia itu tidak dipengaruhi oleh faktor di luar. Andai dia tidak menikah, dia tidak mudarat. Ada orang, andai dia tidak menikah, darar. Andai dia tidak menikah, darar yang luar biasa, terjadi perzinaan dan maka nikah bagi dia apa? Wajib, yakni kamu harus memilih nikah daripada meninggalkan menikah. Paham ya? Ini kita belum masuk ke wajib syara syariat enggak. Ada wajib yang ketiga, andai tidak terjadi maka akan menghasilkan kemustahilan. Ini baru selesai makna wajib, belum makna hasan. Karena apa? Dulu di Perancis, bahkan di Arab ya kan? Kita bahas dulu di Romawi, itu perempuan yang tidak banyak yang menggaulinya, itu orang tuanya malu. Maaf cakap, kalau anaknya nggak jadi pelacur itu suatu kekurangan. Barat itu pernah di posisi itu. Kemudian, dan itu keren. Tapi kerennya di kemudian hari berubah kan? Berarti anak yang menjadi perempuan yang menjadi begini, itu adalah buruk. Dulu baik. Kemudian itu sangat pengaruh, misalnya joget di TikTok aib di masa Marshanda, ya kan? Ya kan? Pas Marshanda joget-joget di TikTok itu dicela sama netizen, dia dianggap gila. Sekarang semua banyak orang gila. Itu membuktikan bahwa baik dan buruk itu sangat relatif. Kenapa baik dan buruk itu kita harus kembalikan kepada syariat? Karena menurut manusia sangat relatif. Kadang baik bagi orang yang kelas menengah, tidak baik bagi orang yang kelas atas, baik bagi orang yang di bawah, tidak baik bagi orang yang kelas menengah. Ya kan? Nah, itu antum ada buku, ada kitab khusus yang membicarakan bagaimana perubahan-perubahan hukum. Nah, semua agama itu menyarankan perempuan untuk menutup aurat. Ada kitab khusus tentang al-hijab fi kullil adyan. Hijab menutup aurat
dalam semua agama, dalam Yahudi, Nasrani dan semuanya itu wajib. Maka kalau antum periksa pakaian perempuan Buddha dan Hindu itu tertutup nggak? Coba lihat nonton film-film Yakuza, bukan Yakuza sekarang, bukan Yakuza. Film-film Jemun, film-film Jepang ada kan? Film-film itu kan ketutup kan? Sebenarnya ini ketutup juga. Coba lihat dokumen di Barat dulu, sebelum era modern, itu juga ketutup. Buktinya ini perempuan yang ada di gereja ada kan? Apa namanya? Bunda apa? Hah? Biryawati. Itu ketutup kan? Itu dianggap suatu yang baik. Itu dianggap suatu yang baik. Sekarang itu dianggap suatu keterbelakangan. Ya kan? Dulu, bukan dulu ya, ini berapa tahun yang lalu misalnya. Ini kok jangan banyak ke perempuannya. Apa ya? Ini. Pakai peci itu untuk menjaga maruah, benar nggak? Ya kan? Ada sebagian dalam pendapat lama mazhab Hanafi, makruh kalau kita nggak pakai penutup kepala. Sekarang pakai peci pikir minta sedekah. Nggak, yang mau saya sampaikan ada perubahan-perubahan baik dan buruk gitu. Paham ya? Paham ya? Apa yang lain? Kejadian banyak. Coba. Yang dulu dianggap tidak baik, kemudian baik. Ataupun yang dulunya dianggap baik, sekarang dianggap tidak baik. Hah? Kenapa maulid? Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marjiwal ma'ab. Selawat tunggu sidik.